Aduh Gusti, nuhun mugia pasangan damar angsal siraman banyu suci yang banyu saking gaibeng pangeran. Ugi dipun paringi barokah slamet lahir batin dunya wal akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Hana uni, hana bangkit, dan hana bintang, hana bangkit. Ayam abah heula anu ayeuna. Anteu mabah Dari Galunggunglah sejarah Tasikmalaya bermula. Galunggung adalah legenda peradaban Sunda sebagai kabuyutan yang menjadi pusat penempaan ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan kehormatan bangsa Sunda. Kabuyutan Galunggung memiliki kuasa untuk ngabiseka, mengesahkan raja-raja Sunda untuk bertahta. Prasasti Gegerahan Juang merekam riwayat satu-satunya raja perempuan Tatar Sunda bernama Batari Hyang Janapati yang berkuasa di Galunggung pada abad 11 Masehi. Titah dan tetuah bijak Sang Batari dicatat dalam naskah Amanat Galunggung menjadi pedoman hidup orang Sunda hingga masa kerajaan Sunda Pajajaran berkuasa di Pakuan. Tasikmalaya, Sukapura Ngadaun Ngora, Kabupaten Tasikmalaya, asalnya bernama Kabupaten Sukapura. Cikal bakalnya adalah Sukakerta, kerajaan kecil bawahan Sunda Pajajaran yang beribu kota di Dayeuh Tengah Salopa. Penguasa pertama Sukakerta adalah Sri Gading Antek, hidup semasa Prabu Siliwangi bertahta. Namun, pada tahun 1579, kerajaan Sunda Pajajaran runtuh. Sementara itu, Sukakerta bersama federasi kerajaan Sunda kecil lainnya sepakat untuk berhimpun di bawah kerajaan Sumedang Larang. Pada masa Sumedang Larang dipimpin Gesan Ulun, wilayah Priangan terhimpit oleh 3 kekuatan kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Cirebon di sebelah utara, Kesultanan Banten di sebelah barat, dan Kesultanan Mataram di sebelah timur. Kesultanan Mataramlah yang paling disegani. Kekuatan militernya adalah teror bagi seluruh penguasa di Pulau Jawa. Di tangan Sultan Agung, dengan sangat cepat, Mataram sukses menjadi kerajaan adidaya. Rangkaian ekspansi militer Mataram sukses menaklukkan 2/3 wilayah Pulau Jawa. Untuk sempurnakan ambisinya menguasai Pulau Jawa, mau tidak mau, Mataram harus menaklukkan Tatar Sunda. Maka penaklukan Priangan menjadi kunci pembuka.